Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Sejarah Hasil Kebudayaan Kerajaan Sriwijaya. Dengan materi A. Sejarah awal Kerajaan Sriwijaya. B. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. C. Kondisi sosial budaya Kerajaan Sriwijaya. D. Penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Dan E. Hasil kebudayaan Sriwijaya. Dengan saya Siti Umaya, Derbes Teodija, Nursuci Larasati, Rizky Rasyana, David Leonardo. A. Sejarah awal Kerajaan Sriwijaya. Dalam buklet Sriwijaya, sebuah kejayaan masa lalu di Asia Tenggara yang dikeluarkan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala tahun 2011, disebutkan bahwa waktu itu agama Buddha masuk ke Nusantara dibawakan oleh para pendeta yang ikut dalam kapal dagang sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Sementara pada abad ke-7 Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dakun Tahyang Srijayanasa di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Dalam prasasti Kedukan Bukit tercatat bahwa tahun 682 Masehi menjadi tahun di mana kerajaan ini resmi didirikan. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Sebagai negara maritim, berdirinya kerajaan Sriwijaya kemudian memberikan pengaruh besar di Nusantara. B. Nusantara sumber sejarah kerajaan Sriwijaya. Sumber sejarah yang penting untuk Sriwijaya adalah prasasti. Prasasti ini dituliskan dengan huruf Pallawa. Namun bahasa yang digunakan bukan Sanskerta, melainkan Melayu kuno. Beberapa prasasti tersebut ada antara lain: 1. Prasasti Kedukan Bukit, 2. Prasasti Talang Tuo, 3. Prasasti Kota Kapur, 4. Prasasti Karangberahi, 5. Prasasti Telaga Batu. C. Kondisi sosial budaya Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Sriwijaya mengalami dinamika yang tinggi. Pada saatnya, ketika rakyat terlibat dalam berbagai penaklukan dan perluasan wilayah Sriwijaya. Kemudian, masa ketika masyarakat menikmati suasana yang tenang. Terakhir, sebuah masa ketika masyarakat Sriwijaya mengalami goncangan karena sejumlah penyerangan yang dilakukan pesaing-pesaing Sriwijaya, baik yang berasal dari Jawa maupun India. Dalam suasana yang stabil, Sriwijaya dan masyarakatnya tampil menjadi pusat pengajaran Buddha di kawasan Asia Tenggara. Dari situ, jelaslah bagaimana gambaran kehidupan sosial masyarakat Sriwijaya. Kehidupan budaya. Tonggak kehidupan budaya masyarakat Sriwijaya yang sangat dibanggakan adalah pada saat Sriwijaya menjadi pusat pengajaran ajaran Buddha di Asia Tenggara. Para pendeta yang berasal dari wilayah sebelah timur Sriwijaya, seperti Cina dan Tibet, banyak yang menetap di Sriwijaya. Pada tahun 1011 sampai 1023 Masehi, datang seorang pendeta Buddha dari Tibet untuk memperdalam pengetahuannya tentang agama Buddha di Sriwijaya. Kemudian, adanya pemberitaan bahwa di Sriwijaya, bahwa pada tahun 1006, Raja Sriwijaya, Sanggrama Wijaya Tunggawarman, mendirikan sebuah wihara di India Selatan, yaitu di Nagipatana. Wihara ini dilengkapi dengan asrama yang dikhususkan bagi tempat tinggal para biksu yang berasal dari Sriwijaya yang tengah memperdalam ajaran Buddha di India. Secara budaya, hal ini jelas menunjukkan bahwa Raja-Raja Sriwijaya memiliki perhatian yang besar pada pengembangan budaya dan pendidikan, khususnya mengenai pendidikan pengajaran agama Buddha. D. Penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan seorang Buddha yang berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kekuasaan Kerajaan Sriwijaya di masa kejayaan membentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, dan Kamboja, Vietnam, hingga Filipina. Sebelum runtuh pada abad 13 sampai 14 Masehi. Apa penyebab keruntuhan Kerajaan Sriwijaya? Di antaranya ada 1. Peperangan dengan Jawa kendati makmur. Raja-raja setelah generasi Sri Mahawijaya disibukkan oleh peperangan dengan Jawa pada tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. 2. Tingginya bea masuk pelabuhan. Bea masuk ke pelabuhan dan kondisi politik di Asia Barat dan Asia Tengah mengakibatkan lesunya pelayaran di wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. 3. Serangan Kerajaan Kolomandala. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran ketika diserang Raja Rajendra Chola, penguasa Kerajaan Kolomandala. 3. Penyerangan Kolomandala di Kerajaan Sriwijaya terjadi 2 kali pada tahun 1007 dan
23 Masehi. Disusul pengelolaan Raja Sri Sangarawijaya. 4. Lepasnya wilayah kekuasaan. Penyerangan oleh kerajaan Kolomandala tersebut membuat kerajaan Sriwijaya lemah dan banyak daerah melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan. 5. Ekspedisi Singasari. Ekspedisi Pamalayu dan Singasari, Jawa Timur terjadi pada 1275 Masehi. Ekspedisi ini merupakan siasat untuk melemahkan kekuasaan politik dan ekonomi kerajaan Sriwijaya atas Selat Malaka dan daerah jajahannya. 6. Ekspansi Cina ke Asia Tenggara. Pada masa Kubilai Khan dari Mongol diteruskan oleh dinasti Ming, ekspansi ini melemahkan kekuatan kerajaan Sriwijaya yang semula berkuasa hingga Filipina. Yang ketujuh, masuknya pengaruh Islam. Menguatnya koloni Muslim di daerah-daerah jajahan kerajaan Sriwijaya membuat pengaruh kerajaan ini secara perdagangan dan budaya menurun. Hasil kebudayaan kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan berbagai sumber sejarah, sebuah masyarakat yang kompleks dan kosmopolitan yang sangat dipengaruhi alam pikiran Buddha Warayana digambarkan bersemi di ibu kota Sriwijaya. Beberapa prasasti Siddhayatra abad ke-3 seperti prasasti Kalangkuho menggambarkan ritual Buddha untuk memberkati peristiwa penuh berkah, yaitu peresmian Taman Sri Kshetra Anugrah Maharaja Sriwijaya untuk rakyatnya. Prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno, leluhur bahasa Melayu dan bahasa Indonesia modern. Sejak abad ke-7, bahasa Melayu kuno telah digunakan di Nusantara. Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya. Berikut ini adalah beberapa prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang berhasil ditemukan dan diketahui arti dari tulisannya. Yang diantaranya prasasti Palasema, prasasti Leiden tahun 1005, prasasti Kedudukan Bukit tahun 1920 Masehi, prasasti Ujung Langit tahun 1997 Masehi, dan prasasti Kalangkuho tahun 684 Masehi. Peninggalan kerajaan Sriwijaya. Selain peninggalan berupa prasasti peninggalan Sriwijaya juga memiliki peninggalan yang berupa candi, di antaranya Candi Muara Takus, Candi Pujar, Candi Tua, Candi Bungsu, Candi Malaka, Candi Muaro. C. Arca-arca. Sementara itu beberapa arca-arca bersifat budisme seperti berbagai area budaya ditemukan di bukit Gunung Palembang dan arca-arca berbisa tua. Perak dan Jaya serta arca Maitreya dari Komering Sumatera Selatan. Kesimpulan, Indonesia mempunyai banyak kebudayaan yang diwariskan oleh kerajaan-kerajaan Nusantara. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, hasil peninggalan kebudayaan dari Kerajaan Sriwijaya berupa candi dan prestasi dalam pemerintahan Raja Kerajaan Sriwijaya yang dibangun pada masa raja tersebut, atau biasa disebut dengan silsilah Kerajaan Sriwijaya. Candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya adalah Candi Muara Takus. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya ditulis dengan huruf Pahlawa dan bahasa Melayu kuno. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat. Terima kasih.